Dan pemirsa kita akan menuju ke Pak Meksi Bekabel, Kepala Kantor Basarnas Makassar yang sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat siang Pak Meksi. Halo, selamat siang, Oke, TV One. Pak Meksi, kami ingin tahu update kondisi terkini proses evakuasi seperti apa Pak? Baik, perlu diketahui terkait dengan proses evakuasi yang di Luwu, itu kerjasama yang luar biasa daripada tim SAR gabungan yang dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang giat, yang sangat luar biasa bersama TNI, Polri, dan FKPD yang lainnya, OPD yang lainnya untuk bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Nah, terkait dengan evakuasi yang di Luwu itu untuk Basarnas, untuk tim SAR gabungan telah selesai, sehingga ini hanya pemulihan dan terhadap dampak atau warga yang butuh untuk penguatan, sehingga untuk yang signifikan terkait dengan pencarian itu di Luwu sudah kami tidak laksanakan lagi, kami hanya melakukan pemantauan dan kami sudah bergeser ke Kabupaten Wajo. Disebabkan karena pada tanggal 9 itu terjadi banjir dan luapnya bendungan sehingga mengakibatkan banjir, sehingga kami juga bersama-sama dengan Damkar dari Polres maupun dari stakeholder lainnya untuk melakukan evakuasi di Wajo. Hingga hari ini dengan terdampaknya bendungan yang meluap itu dan warga, kami sudah menyampaikan dan sudah berkoordinasi bahwa untuk sampai hari ini tidak minta untuk dievakuasi karena sudah terbiasa dengan setiap tahun dengan hal yang sama. Oke. Pak Meksi, untuk daerah-daerah yang sebelumnya sempat terisolir, ada beberapa wilayah yang terisolir, ini apakah sudah terbuka untuk akses jalannya Pak? Baik, terkait dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah provinsi, bahwa itu dalam usaha untuk membuka akses jalan melalui dinas PU dengan alat beratnya, mudah-mudahan bisa terakses, karena terkait dengan akses itu ranahnya daripada pemerintah daerah dan BNPB atau BPBD, bagaimana bisa dengan TNI Polri. Kalau kami untuk Basarnas untuk melakukan evakuasi, pencarian dan evakuasi. Oke, tadi dikatakan untuk proses pencarian artinya sudah dihentikan. Apakah kemudian tidak ada lagi warga yang mencari sanak saudaranya? Artinya sudah ditemukan semua begitu dan ada yang sudah dievakuasi ataupun diungsikan begitu, Pak Meksi? Baik, terima kasih. Kami sudah menyampaikan di posko gabungan dan menyampaikan kepada pihak pemerintah, apabila ada warga yang masih merasa kehilangan keluarganya, segera melaporkan untuk kami melakukan pencarian. Sebab terkait dengan sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan laporan terkait dengan kehilangan warga terkait dengan bencana tersebut yang di Luwu. Demikian. Oke. Pak Meksi, saat ini kan sudah bergeser ke Wajo lantaran kemarin terjadi banjir lagi dan masih saat ini dilakukan proses evakuasi. Nah, untuk warga yang di Bajo sendiri proses evakuasi sudah sejauh mana, Pak? Jadi baik, untuk proses evakuasi kami sudah melakukan evakuasi dalam kondisi selamat, ada 4 anak dan 2 orang dewasa, dan yang lainnya karena intensitas hujannya sudah menurun sehingga dari warga tersebut mereka tidak mau untuk tidak membutuhkan untuk dievakuasi, sebab tiap tahun seperti ini, jadi mereka sudah terbiasa. Tapi kami tetap menyampaikan terkait dengan apabila intensitas hujannya, curah hujannya cukup tinggi, segera evakuasi mandiri sebelum hal yang mengakibatkan fatal. Sehingga hal-hal itu mereka sudah paham dan kami melalui pemerintah kecamatan sudah menyampaikan hal tersebut. Oke, Pak, untuk kendalanya sendiri Pak dalam proses evakuasi ini, kalau kemarin kan mungkin pembagian bantuan ini ataupun pembukaan akses jalan terkendala faktor cuaca yang tidak menentu. Bagaimana dengan proses evakuasi Pak kendalanya? Kalau untuk proses evakuasi yang kami hadapi sama seperti yang di Luwu.
Namun karena intensitas curah hujannya yang kemarin tanggal 9-nya cukup tinggi dan tanggal 10 9 malam ini tidak ada hujan sehingga hanya tergenang air sehingga terkait dengan evakuasi masih tidak begitu signifikan sulit sama seperti di Luwu dan bisa terkendali dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat baik itu dari Damkar, dari Polres maupun dari BPBD. Oke. Pak, untuk sejauh ini, Pak Beksi, data dari korban jiwa ini berapa jiwa ya Pak yang meninggal dunia? Kami mendapatkan informasi ini sebelumnya ada 15 orang, apakah betul? Dan juga berapa jumlah warga yang sudah dievakuasi dan mau untuk dievakuasi? Baik, kalau untuk jumlah yang Mike Dealt atau meninggal dunia itu benar. Jadi yang untuk di Wajo saja itu mohon maaf di Luwu aja itu 13 terus yang duanya di kabupaten yang lain itu betul 15. Terus terkait dengan dampak untuk yang dievakuasi. Kalau yang kemarin untuk tim SAR yang kami lakukan evakuasi itu sekitar 100 lebih. Namun kalau terkait dengan dampaknya itu nanti kita bisa sinkronkan dengan data dari BNPB. Karena terkait dengan jumlah jiwa yang ada di 13 kabupaten ini. Oke, Pak Meksi, untuk warga yang kemudian sudah dievakuasi, ini dievakuasi kemana Pak? Apakah kemudian ke posko pengungsian induk ataupun terpusat? Jadi untuk yang kemarin di Luwu, itu terpusat di posko induk yang sudah disiapkan oleh BNPB. Seperti itu untuk lokasinya. Dan semuanya tergabungnya di situ. Sehingga bisa terkoordinir untuk bantuan logistik dan terkait dengan lokasi-lokasi yang terisolir dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi baik itu dari TNI Polri dengan menggunakan heli untuk melakukan bantuan logistik kepada masyarakat yang terisolir dan alhamdulillah kerja keras daripada Gubernur Sulawesi Selatan bersama tim baik itu dari TNI Polri dari segala elemen sehingga bisa terlaksana hingga hari ini dengan baik. Oke, Pak Meksi, anggota Anda tentu berada di lokasi melihat bagaimana kemudian pembukaan jalan, akses, dan juga kesulitan hambatan yang terjadi untuk mengevakuasi. Nah, begini, ketika proses evakuasi tersebut berjalan, Pak, ini adakah mungkin kendala-kendala yang dihadapi, Pak? Kalau untuk kendala dalam situasi kondisi seperti ini pasti ada. Yang paling pertama untuk alut. Itu kita harus membutuhkan untuk menyeberang sungai itu kita membutuhkan rafting boat. Terus akses jalannya. Itu sehingga tim SAR juga harus super hati-hati dengan menyeberang itu kan membutuhkan safety yang sangat luar biasa. Kalau misalnya lemah ya otomatis pasti tim SAR juga menjadi korban sehingga kita juga harus melihat keselamatan daripada tim SAR tersebut apabila kita melakukan evakuasi atau pertolongan. Oke, Pak, mungkin begini, tadi Bapak katakan bahwa ada sejumlah warga yang tidak mau dievakuasi lantaran dikatakan bahwa mereka sudah biasa sehingga tidak mau dipindahkan, tidak mau diungsikan, begitu ya Pak. Nah, untuk logistiknya sendiri, bantuan apakah sampai ke tangan mereka atau bagaimana mereka kemudian bertahan hidup Pak? Mungkin bisa diinformasikan. Baik, ini yang tadi saya sampaikan itu di Kabupaten Wajo terkait dengan hal tersebut. Bahwa mereka sudah terbiasa itu pengakuan daripada warga tersebut dan mereka belum mau untuk dievakuasi terkait dengan bantuan logistik itu nanti dari BPBD atau Dinas Sosial dan kami juga kemarin juga membantu mendistribusikan logistik yang disiapkan oleh BNPB atau dari pemerintah provinsi kepada warga tersebut dan alhamdulillah sampai saat ini mereka masih nyaman dan aman, belum ada laporan terkait dengan kekurangan logistik. Karena yang bidang logistik itu bukan Basarnas, kami melakukan pencarian pertolongan dan kami hanya mendukung, membantu untuk distribusi. Oke, Pak, mungkin terakhir untuk daerah yang saat ini menjadi fokus titik evakuasi dari sekian banyak wilayah yang terdampak banjir dan juga longsor, Pak, bagian mana? Jadi alhamdulillah untuk hari ini tanggal 10 kami juga tetap memantau
baik itu yang ada di Luwu maupun di Wajo, bahwa kondisinya masih terpantau karena kami mengantisipasi apabila intensitas curah hujannya cukup tinggi hari ini, berarti tim SAR harus bekerja keras lagi. Karena daya serap tanah yang sudah dijelaskan oleh BMKG terkait dengan kelembapan tanah yang gembur itu sehingga mengakibatkan longsor maupun banjir, seperti itu. Jadi kami tetap memantau karena kami juga mempunyai pos unit baik itu dari Bone, dari beberapa posko yang ada, kami tetap melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Baik, Pak Meksi, Kepala Kantor Basarnas Makassar, terima kasih atas informasinya sudah berbagi di Breaking News TV One. Terima kasih juga sudah bekerja keras untuk membantu. Selamat siang, Pak. Pemirsa, kami masih akan mengupdate informasi langsung dari rekan kami Haswadi yang berada di Luwu. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali.